Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang graf dan pohon. Dan anggota kelompok kami yang pertama, saya Aldi Hidayat. Saya Riasen. Saya Kustia Jolanari. Saya Menina Femi. Saya Muhammad Cikita. Saya Abdul Afarizi. Dan saya Dino Saputra selaku moderator. Baik, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, yang pertama ada definisi graf dan pohon. Yang pertama definisi graf. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V dan E. Ditulis dengan notasi G sama dengan V, E. Yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Dari definisi di atas menyatakan bahwa V tidak boleh kosong, sedangkan E boleh kosong. Jadi sebuah graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, tetapi simpul harus ada minimal satu. Graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi pun dinamakan graf trivial. Dalam graf terdapat simpul 1, 2, 3, dan 4 sisi yang menghubungkan simpul E1, E2, E3, dan seterusnya. Kesimpulannya, yang pertama mustahil ada sisi, tidak ada simpul. Yang kedua mustahil ada sisi, simpulnya cuma satu. Yang ketiga sisi menghubungkan dua buah simpul. Yang kedua ada jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda, maka graf dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf sederhana, simple graph. Yang kedua, graf tak sederhana, unsimple graph. Yang pertama ada graf sederhana. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Graf tak sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelana dinamakan graf tak sederhana. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka graf dapat digolongkan menjadi dua jenis. Satu, graf tak berarah atau Undirect graf. Dua, graf berarah. Satu, graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf berarah. Graf G1, G2, dan G3 adalah graf tak berarah. Graf berarah, graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Definisi graf dan pohon. Dua definisi pohon merupakan graf tak berarah, tetapi tidak semua graf disebut sebagai pohon. Syarat graf yang disebut sebagai pohon: satu, graf harus terhubung. Dua, graf yang tidak memiliki sirkuit. Istilah-istilah pada pohon. Satu, pohon berakar atau rooted tree. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberikan arah sehingga menjadi graf berarah. Dinamakan pohon berakar. Dua, anak dan orang tua, yaitu 1, B, C, dan D adalah anak simpul A. 2, A adalah orang tua dari anak-anak tersebut. 3. Lintasan atau path. Lintasan dari A ke C adalah A, B, E, C. Panjang lintasan dari A ke C adalah 3. 4. Saudara kandung atau sibling. F adalah saudara kandung E, tetapi G bukan saudara kandung E, karena orang tua mereka berbeda. 5. Upah pohon atau subtree seperti gambar berikut. Yang keenam, derajat atau degree. Derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Derajat A adalah 3, derajat B adalah 2, derajat D adalah 1, dan derajat C adalah 0. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Pohon di atas berderajat 3. 7. The down atau leaf. Simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun. Simpul H, L, J, I, M adalah daun. 8. Simpul dalam atau internal dots. Simpul yang mempunyai anak tersebut simpul dalam.
Simpul B, D, E, G, dan K adalah simpul dalam. 9. Aras level atau tingkat. Arasnya 10. Tinggi height atau kedalaman depth. Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Pohon di atas mempunyai tinggi 4. Dapat kita simpulkan bahwa definisi dari graf pohon adalah graf terhubung yang tidak memiliki sisi ganda dan tidak memuat sirkuit. Algoritma pada graf dan pohon. 1. Algoritma Kruskal. Pilih busur E1 sehingga bobot W1 yang paling kecil. Jika busur E1, E2, X telah terpilih, pilih busur X tambah 1 dari busur yang belum dipilih sedemikian hingga I X tambah 1 tidak menjadi siklus di G dengan busur E1, E2, EK. I2, W, E, EK tambah 1 sekecil mungkin berhubungan dengan I. Berhenti ketika angka 2 tidak dapat dilanjutkan lagi. Contoh, gunakan algoritma Kruskal untuk menentukan pohon perentang berbobot minimum. Berikut adalah penyelesaian dari algoritma Kruskal yang hasilnya adalah bobot dari minimal spanning tree adalah 17. Selanjutnya lintasan terpendek. Lintasan terpendek dapat diartikan sebagai bobot minimal dari suatu lintasan, yaitu jumlah bobot dari seluruh busur yang membentuk lintasan. Hanya terdapat satu bobot lintasan yang memenuhi, sedangkan lintasannya sendiri dapat lebih dari satu dengan bobot yang sama. Selanjutnya, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan lintasan terpendek, yaitu metode Dijkstra, Moore, Bellman, matriks, dan Ford. Terminologi dan asumsi. Length merupakan jumlah bobot dari lintasan, sedangkan bobot minimum dari lintasan UV disebut distance DUV. Bobot minimum lintasan disebut lintasan terpendek. Jika E anggota E besar dalam kurung G, maka W dalam kurung E kecil sama dengan tidak terhingga. Asumsi mencari lintasan terpendek yaitu 1. G merupakan graf simpel. 2. Semua bobot di G positif. 2. Algoritma Dijkstra. Tentukan U paling kiri, biasanya U diberitahu. Lintasan berakhir paling ujung. Lintasan atau busur yang dilalui tidak boleh membentuk cycle. Harus berurutan pemberian labelnya pada setiap simpul. Carilah busur dengan bobot yang paling minimum. Inisialisasi, ambil L dalam kurung A sama dengan 0 untuk semua vertex X sama dengan A, buat L dalam kurung X sama dengan tak terhingga. Ambil T sebagai himpunan vertex. Bila Z anggota T besar, stop L dalam kurung Z kecil adalah panjang dari path terpendek A ke Z. Pilih V anggota T besar dengan harga terkecil dari L dalam kurung V kecil. Tempatkan T sama dengan T dikurang P. Untuk tiap-tiap vertex X anggota T besar, adsen dengan V. Buat L dalam kurung X sama dengan min L sama dengan min dalam kurung L dalam kurung X, L dalam kurung V kecil tambah W dalam kurung VX. Kembali ke langkah 2. Berikut adalah contoh soalnya dan solusi dari penyelesaiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Sekian wabarakatuh. materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah menjanggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.